Welcome to Cerita Comspace, tempat di mana cerita ketemu vibes, canda tipis jadi healing, dan setiap suara punya makna. Take a seat, plug your earphones, cause the story starts now. Let's talk, let's feel, and let's grow. Halo pendengar setia Comspace News, kembali lagi bersama saya Ani. Dan saya Jody. Kami hadir menyampaikan informasi terbaru dari Ambon dan Maluku. Kita mulai dari berita pertama. Bahas keuangan daerah, Kemenkeu kumpul sejumlah kepala daerah di Maluku. Jelang akhir tahun anggaran 2025, Kementerian Keuangan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Maluku untuk membahas persoalan keuangan daerah. Pertemuan berlangsung tertutup di ruangan rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku, dipimpin di Ajen Pertimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Askulani pada Selasa 9 Desember. Hadir dalam pertemuan ini Gubernur Maluku Hendrik Lewalisa, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena, Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri, serta Wakil Wali Kota Tual Amri Lumra. Usai pertemuan, Askulani menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kebijakan terkait transfer ke daerah dan belanja pembangunan, termaksud pemotongan TKD yang berlaku secara nasional. Ia menyebut penting bagi Kemenkeu untuk mendengar langsung aspirasi dari kepala daerah agar kebijakan keuangan tahun mendatang dapat disusun sesuai kebutuhan daerah. Askulani menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima, baik dari gubernur, wali kota maupun bupati, akan direview secara menyeluruh oleh pemerintah pusat. Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong menguatkan investasi, peningkatan aktivitas ekspor, impor, dan dukungan terhadap UKMK di Maluku melalui kolaborasi dengan Kanwil Kemenkeu. Ia menambahkan bahwa banyak masukan terkait aspirasi persoalan APBD untuk pembangunan di tahun 2026 dan seluruh akan dipertimbangkan untuk diadopsi baik oleh Kemenkeu maupun lintas kementerian. Kita beralih ke informasi berikutnya yang datang dari ikon Kota Ambon, Jembatan Merah Putih. Dilarang untuk pejalan kaki, JMP dibuka khusus Car Free Day akhir pekan. Jembatan Merah Putih atau JMP, ikon kebanggaan Kota Ambon, kembali ditegaskan sebagai area yang tidak diperbolehkan untuk pejalan kaki. Kepala BPJN Maluku, Yan Astuti, menjelaskan bahwa JMP adalah jembatan bentang panjang dan jembatan khusus yang memang tidak didesain untuk dilintasi pejalan kaki secara reguler. Larangan ini memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Jalan Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, hingga Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2010. Namun merespons tingginya minat masyarakat yang menjadikan JMP sebagai tempat olahraga dan berfoto, pemerintah memberikan solusi dengan membuka Car Free Day setiap Sabtu dan Minggu. Saat CFD berlangsung, masyarakat dapat memanfaatkan JMP untuk berjalan santai, berlari, berfoto secara aman karena pelaksanaannya akan dikawal oleh Kapolda Maluku dan Polantas. BPJN juga memastikan keamanan jembatan dengan memasang 14 titik CCTV di lokasi strategis serta menjaga operasional mobil pembersih jembatan. Dengan kebijakan ini, JMP diharapkan tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai akses transportasi vital, namun tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menikmati ikon Kota Ambon pada waktu yang telah ditentukan. Berikutnya ada peristiwa yang terjadi di Kota Ambon. 7 ruko di Pasar Batu Merah terbakar. 7 unit rumah toko atau ruko di kawasan Pasar Batu Merah, Kota Ambon dilaporkan terbakar pada Jumat siang. Kebakaran terjadi di kawasan Blok G dan menghanguskan sejumlah ruko yang berada di area pertokoan padat aktivitas.
Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam proses pemadam oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon. Proses pemadam turut dibantu 7 unit mobil pemadam serta 2 unit wader Canon milik kepolisian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menjelaskan, laporan kebakaran diterima melalui layanan darurat 112. Kobaran api sempat cepat membesar akibat hembusan angin kencang sehingga menyulitkan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu petugas pemadam sempat mengalami kecelakaan saat bertugas dan kini dilaporkan dalam kondisi membaik. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik dari salah satu ruko yang dalam keadaan kosong. Sementara itu, kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas mengimbau masyarakat agar memberi ruang bagi armada pemadam saat terjadi kebakaran, agar proses penanganan dapat berjalan cepat dan aman. Sekian berita untuk Anda. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Ani. Dan saya Jody dari News Comspace. Sampai jumpa di berita selanjutnya.